Belum bang, duduk santai nih. Oh, yang penting enjoy. Jangan duduk temenung ya kan. Hidup ini di jalan nih, jangan dipikirin. Enjoy bang, alhamdulillah. Ya, betul. Kalau kalau ketawa ada kepala mereng itu, itu patut dipertanyain itu ketawanya itu. Allah Akbar. Flu ini bang. Oh, udah berapa hari flunya? Ya pikiran positif aja, sakit-sakit nak kaya ya kan. Itu aja. Kalau flu kedepannya mau dapat rezeki, udah gitu aja kan. Walaupun nggak benar itu, yang penting kita baik sangka. Hidup udah susah, hidup bermasalah, tambah dipikirin tambah masalah. Tapi hidup kita lagi susah, baik sangka kita, wah itu mantap. Baik sangka kita akan terwujud. Allah Akbar. Pokoknya hati-hati dengan pikiran, distabilkan pikiran, pikirkan yang baik-baik aja ya kan. Betul bang, Allah sebagaimana prasangka hambanya ya bang, iya. Bu Sekar Dewi, waalaikumsalam. Adem dengarnya bang Andi, alhamdulillah kalau adem. Ciptakan kebahagiaan di pagi hari nggak boleh banyak ngeluh, nggak boleh banyak beban pikiran, baik sangka terus. Hidup kalau dipikirin masalah ya jadi masalah, kalau dipikir bahagia ya jadi bahagia, tergantung kan apa yang dipikirin. Makanya ada istilah yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Itu kan tergantung mindset, tergantung kesadaran kita di mana. Mohon maaf bang, saya belum izin banyak PT Bang Andi yang saya post ulang. Nggak apa-apa, silakan. Justru saya yang terima kasih kalau kalian posting. Biar manfaat untuk banyak orang kan. Ya itu hakikat bersyukur tuh begitu. Aku udah merasakan manfaatnya. Dapat aku PT yang nasihatnya bagus bang. Aku share, aku berbagi.
biar orang lain merasakan manfaat juga. Itu kan bentuk syukur kita. Waalaikumsalam, Bu Nur Elisa. Nur Elisa ini dari mana? Malaysia ya? Kok ibu-ibu semua yang muncul nih? Bapak-bapaknya mana nih? Bapak-bapaknya masih ngintip di luar kayaknya. Terima kasih banyak Bang PT Bang Andi yang saya alami tentang mengkaji diri. Ya sama-sama. Allah Akbar. Kalau suara oke ya, aman suaranya kan? Iya Malaysia Bang. Oh Kak Nur dari Malaysia. Aman, alhamdulillah. Gimana suasana hati hari ini? Walaupun ada yang dipikirkan, walaupun ada masalah yang belum selesai, walaupun ada solusi yang belum datang, pokoknya rasa perasaan kita itu disinkronkan, ditenang-tenangkan, diaman-amankan. Biar apa, bisikan nggak makin berat. Ya, apapun bisikan ketakutan-ketakutan tentang hari esok, ya kita isi yang positif aja. Nikmati detik ini saat ini. Besok ya urusan besok ya kan. Yang penting jalani dulu saat ini. Nikmati aja. Terkadang kita kan banyak ketarik-tarik tentang hari esok. Besok bagaimana, besok bagaimana, nanti bagaimana. Allah. Kalau udah ketarik-tarik tentang hari esok ya, yang ada galau terus. Follow balik bang, aduh. Mohon maaf, Bang Andi nggak sembarang follow. Kalau mikir yang belum terjadi pusing bang, ya makanya jangan dipikirin. Alhamdulillah hati nyaman bang, apalagi habis DN selepas subuh tadi, makin terasa nikmat rasa hati. Alhamdulillah. Sama aja kita, Bang Andi pun banyak masalah, Bang Andi pun banyak ketakutan tentang hari esok. Yang namanya manusia kan, kita bukan robot, kita masih punya perasaan, punya akal, punya hati. Pasti ada yang kita pikirkan. Tapi kalau aku pikirkan terus tentang besok ya capek. Makanya kita ya syukuri dulu yang ada. Syukuri hari ini. Makasih ya Allah. Bangun tidur aku masih bisa bergerak ya Allah. Orang lain banyak bangun tidur stroke dia. Nggak bisa bangkit dia dari tempat tidur. Jalan kita ke kamar mandi. Makasih ya Allah kakiku masih bergerak.
Kita buka pintu, kita buka jendela, kita hirup udara pagi. Makasih ya Allah, masih kupandang pagi yang indah ini. Udah berapa kali banyak kita bersyukur, ya kan? Syukur itu dari bangun tidur itu. Bu Ani Mas Said, Waalaikumsalam. Anak Pak RT, Waalaikumsalam. Rian, Waalaikumsalam. Pak Muklis, Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi kita. Cara mengatasi benturan energi bang. Contohnya apa? Kasih contoh dulu. Bang Andi, aku minta didoakan, dikuatkan aku menjalani hari ini. Amin, sama-sama. Kenapa Pak Darwis? Apa masalah? Bang Andi, saya sedang bercinta dengan Duda yang usia kami beda 7 tahun. Nah, terus? Apa masalahnya? Aku akan berhadapan dengan orang yang ingin berniat buruk ke saya. Apa? Saingan bisnis apa? Ya, mudah-mudahan Bang Darwis dilindungi. Aman itu. Bang Andi mau tanya, kadang capek tobat maksiat lagi dan gitu terus bang minta pencerahan. Berarti tobatmu tobat sambel. Kayak mana tuh bang tobat sambel? Pedas sekali cabenya, nggak kuat aku. Kapok aku. Besok kau makan lagi sambelnya. Iya kan? Besok kau makan pedas lagi. Hari ini kau kapok. Besok kau makan lagi. Hakikat tobat yang sebenarnya nggak akan diulangi. 50.000 dari Ani Masaid, pesan berkah selalu. Makasih Bu Ani, berkah juga Bu Ani, tambah lagi rezekinya. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya seperti terjepit antara keduanya dalam membuat pilihan. Ya tanya hatimu. Di hatimu sudah ada pilihan yang mana? Bang, tolong mainkan rasa, apakah posisi aku saat ini sudah sampai ke belum ke Baitullah? Nggak ngerti aku Pak Iwan. Kalau udah sampai mau ngapain Pak Iwan? Kok kalau kalau ditanya gitu bingung. Minta-minta sampai ya. Kalau udah sampai mau ngapain? Allah.
Allahu Akbar. Berarti kalau udah sampai nyaman aja dah bang. Nyaman gimana? Hmm? Sampai yang bagaimana ini? Kau minta-minta sampai, kau aja nggak ngerti. Sampai yang bagaimana? Saya udah mau putuskan pertunangan tapi bapak lelaki itu nggak mau. Jangan karena nggak tega, jangan karena kasihan, jangan. Pilihan di tanganmu, jangan karena orang lain. Kamu yang pilihlah. Bu Sunaini, waalaikumsalam. Pokoknya cepat-cepat damaikan hati. Hati semakin damai, kebahagiaan semakin mudah datang ya. Pamit dulu bang, silakan. Pokoknya apapun masalah kita terima aja dulu. Susah ini, sulit ini darimu juga ya Allah. Aku terima ya Allah. Udah diterima baru minta pertolongannya. Waalaikumsalam Pak Nasrul Alif, waalaikumsalam. Satu lagi, ini banyak nih para mak-mak ya. Ini amalan yang mudah tapi sangat jarang diamalkan. Bangun tidur ngantar anak sekolah. Udah ngantar anak sekolah masak. Banyak para emak-emak tidak mandi. Alasannya ke dapur nanti kotor lagi bang, bau masakan lagi bang. Nanti aja lah selesai masak baru mandi ya kan. Padahal di situ energi kalian sangat berpengaruh. Pagi-pagi tuh mandi kalian, makanya apa nggak pikiran sumpek, muka suntuk ya. Mandi aja malas kalian. Itu pengaruh energi kita itu. Udah badan kita nggak fit, nggak seger, ya kan? Bangun tidur langsung beraktivitas, nggak mandi. Alasan masak nanti bau lagi katanya. Apa nggak kau setiap pagi muka suntuk, muka cemberut, muka petak-petak ya? Gimana rezekimu bagus? Gimana hidup kita mau bahagia? Kamu menarik kesialan dalam hidup. Kamu menarik energi yang negatif dalam hidup. Makanya pagi-pagi itu mandi. Ngakak paling kenceng, kan? Habis itu udah ngantar anak sekolah, pulang ke rumah, bengong-bengong dia, nonton TV dia. Muka suntuk lagi. Kamu yang narik energi negatif. Bapak-bapak bangun pagi bakar rokok. Siap untuk diubah, Dek. Terima kasih, Bang. Nggak masalah kalau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nggak ngaruh, mandi nggak mandi dia nggak ngaruh. Karena bapak-bapak dia nggak main perasaan. Kalau perempuan ini main perasaan. Kalau kita cuci muka aja cukup lah. Ya kan?
Tapi kalau perempuan, oh energinya jelek. Bapak-bapak nggak usah mandi, yang penting hati bahagia. Iya, karena lelaki itu dia lebih ke logika, bukan perasaan. Tapi kalau perempuan, perasaan. Ini banyak yang terjadi bagi ibu rumah tangga ini. Kalau kita wanita karir, pagi bekerja, pasti kita mandi kan? Nah, kalau kalian ibu rumah tangga, biasanya malas dia mandi. Jangan main-main kalian. Bang Andi ada CCTV nih. Aku nampak nih siapa yang belum mandi. Tahu aku nih, banyak belum mandi nih. Muka suntuk sama anak pagi-pagi udah ngamuk dia. Ya kan? Ini salah, itu salah, merepet aja ya kan. Aduh, aduh, aduh. Terus satu lagi, kalian pedagang. Pedagang juga harus mandi. Jangan kalian buka toko, nggak mandi, kalian modal cuci muka aja. Aduh, energi jelek tuh. Jelek kali energinya. Makanya mandi. Nih Bang Andi ajarkan cara mandi biar bersih segala kotoran negatif di diri kita. Kalau kalian mandi, ini bagi yang ini ya, pakai gayung ya. Bagusnya mandinya pakai gayung, atau kita pakai air apa tempat airnya pakai bak, pakai drum gitu kan. Kan kita mandinya pakai gayung, nggak pakai shower. Nah, sebelum mandi niatkan, ya Allah, bersihkanlah seluruh energi negatif di diri. Bersihkan pikiranku dari segala bisikan yang gak baik. Sehatkan tubuhku dan batinku ya Allah. Dah, bismillah. Dalam hati aja bismillah, udah. Setiap kalian gayung itu air dari bak atau dari drum, kalian guyur kepala kalian. Ya, kalian sebut Allah. Setiap satu gayung Allah. Gayung lagi siram badan Allah. Nah, tapi dalam hati aja. Lakukan setiap hari. Pikiran sehat, badan sehat. Kalau memang diri kita ada penyakit, cepat sembuh itu. Ya, lakukan tiap hari. Insya Allah, kalau kalian lakukan mandi yang seperti itu tiap hari, tentang pikiran jadi tenang, tentang rezeki jadi lancar. Ya, amalkan itu. Kalau Bang Andi mandi selalu gitu. Aku mandi walaupun ada shower, aku pakai drum, pakai gayung aku. Satu gayung, guyur ke badan Allah. Guyur lagi siram Allah. Nah, tapi niat sebelum mandinya doanya gitu. Bersihkanlah ya Allah segala energi negatif di diriku. Pikiran-pikiran yang buruk, bisikan-bisikan yang gak baik, ya kan. Sehatkan lahir dan batinku ya. Amin. Dah, bismillah, mandi. Seger itu. Makanya banyak kita udah mandi, siap itu gerah lagi, berkeringat lagi. Mandinya nggak ada daya, nggak ada energi. Mandinya nggak ada doa. Ya, banyak di sini kayak gitu. Mandi dengan nggak mandi sama aja, Bang. Gerah juga hatiku, Bang. Ya, nah, kalau kalian sering itu mandi yang seperti Bang Andi ajarkan, aura wajah kita akan terpancar. Wajah itu penuh ketenangan, wajah itu bercahaya. Ya, karena energi negatif ini nggak pernah kita bersihkan.
Bang, aku semenjak mandi batin badan terasa enteng, badan cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bang, silakan diamalin. Sebenarnya dalam berdoa tuh nggak perlu bahasa Arab, nggak perlu doa yang panjang-panjang, pakai segala bahasa bisa. Yang penting sentralnya ke Allah tersambung. Terima kasih bang atas ilmunya, sama-sama. Kak Su, waalaikumsalam. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah kalian dari berkegiatan dalam kondisi beraktivitas naik ke tempat tidur. Kalau bisa kita naik ke tempat tidur, mau berbaring itu dalam kondisi bersih. Keringat-keringat kau langsung tidur. Dari luar, dari mana-mana lagi pulang kerja langsung naik tempat tidur. Itu energi negatif. Nanti energi negatif itu akan tertinggal di tempat tidur. Makanya kalau setiap tidur pegel, setiap bangun tidur rasanya lemes. Setiap bangun tidur rasanya pusing kepala. Bangun tidur kok tambah capek. Orang bangun tidur tuh seger. Nah, itu perhatikan juga energinya. Makanya aku teringat pesan-pesan orang tua dulu. Mandi dulu baru tidur katanya. Nah, itu ternyata pengaruh di energi. Ya, cuma kan orang tua kita nggak jelasin maknanya apa, tujuannya apa. Padahal ke energi di situ. Apalagi rumah kalau bisa rapi, letakkan barang sesuatu pada tempatnya. Jangan kalian berserak sana berserak sini, habis itu pakaian kotor jangan ada di kamar. Itu energi negatif. Apa dampaknya bang? Orang rumahnya cepat suntuk. Kalau di rumah sendiri suntuk aja bawaannya. Malas pembawaannya. Habis itu sakit-sakitan kita. Itu dari energi kita juga. Kalau kira-kira ada barang yang nggak terpakai buang. Ini kadang penyakit perempuan nih satu nih. Udah barang itu nggak manfaat lagi, nggak terpakai lagi, dia tumpuk-tumpuk itu barang. Disuruh buang nggak mau dibuang. Rela dia ditumpuk-tumpuk, alasan sayang lah. Kalau nggak dipakai nggak manfaat buang. Jangan kau tumpuk-tumpuk sampah di rumahmu. Kalau masih bisa dimanfaatkan kasih orang. Ya bang, pentingnya kebersihan, kerapian untuk energi agar positif ya. Nggak mesti mewah. Rumah kita itu nggak mesti mewah, yang penting rapi bersih. Walaupun barangnya perabotannya biasa aja. Yang penting tertata rapi ya kan. Ayo ciptakan surga di rumah kita. Rumahku surga. Itu pengaruh ke psikis, pengaruh ke apa ya, semangat hidup kita. Makanya aku kalau istriku kadang lagi malas berserak, nggak mau rapiin rumah, ngamuk aku. Karena aku udah paham energi, ya kan. Barang nggak dipakai disimpan-simpan, ditumpuk-tumpuk. Pergi dia belanja, aku buang semua. Nggak ada cerita ya kan. Sampah kok disimpan-simpan. Izin nyimak sambil kerja bang ya, silakan.
Bang Andi, waktu aku zikir napas dada terasa ada yang nekan. Aku nikmati bang, rasanya nikmat banget. Latih terus. Saya paling nggak bisa lihat berantakan. Ya, itu pengaruh. Makanya kalau hati kita nggak nyaman, suntuk, dibuat suasana baru. Perabotannya dirubah, posisi kursinya mungkin begini ya. Sekian bulan nanti dirubah lagi posisinya. Perabotnya di sini sekian bulan dirubah lagi. Ganti suasana kan. Itu juga meningkatkan energi. Saya banget itu bang, ya alhamdulillah. Jangan kita monoton aja, begitu-gitu aja suasana rumah itu. Diganti. Istriku tuh sering itu begitu. Ganti suasana, nanti kursi dirubah, tempat TV dirubah. Waalaikumsalam, Zat. Ya silakan Pak Ali memalkan DNA. Pokoknya kalau ada yang kotor, cepat-cepat buang. Itu energi nggak bagus. Kadang ada kotoran di rumah ditumpuk-tumpuk. Paling banyak tuh perempuan tuh. Malas nyapu, ditaruh, dikumpulin di sudut-sudut rumah ya kan. Alasannya sore aja disapu sekalian. Nah itulah banyak malasnya perempuan nih. Kalau udah tau kotor sapu semua. Ngapain ngapain ditaruh sudut. Pokoknya tubuh kita bisa merespon mana yang nyaman, mana yang tidak. Kadang kita malas nyapu. Begitu kita injak lantai itu banyak pasir, gak enak, gak nyaman. Itu tubuhmu udah merespon. Itu perintah. Berarti perintahnya nyapu. Ya udah Razi, Pak udah Razi, waalaikumsalam. Ya yang mau pamit silakan. Besok apa lagi bang? Yang berkaitan energi. Dalam rumah jangan banyak marah. Nanti berpengaruh pada penghuninya. Apa pengaruhnya bang? Rumah tuh panas, gerah. Coba kalian perhatikan, masuk rumah orang adem, dingin, berarti hati orang tuh bagus. Aku masuk rumah orang bang, kok pengap kali bang. Panasnya luar biasa bang, hawanya luar biasa panasnya. Itu berarti orang tersebut banyak bertengkar. Penghuni rumah tuh banyak bertengkar, makanya rumah tuh panas. Gak nyaman. Udah rumah terasa panas ya, makin besar amarah di rumah itu. Mau begini marah, mau begitu marah. Ada aja yang salah. Jadi dicepatkan selesaikan kalau ada amarah udah banyak sabar, jangan marah. Kalau nggak ngaruh itu nanti. Apalagi bab energi. Rumah tuh catnya yang terang. Itu juga sangat pengaruh tuh tentang energi. Jangan kok rumah gelap-gelap, warna hijau lah, biru lah, warna coklat lah. Dua yang bagus, kalau nggak krem, putih. Makanya orang rumah sakit tuh kenapa selalu putih? Karena energinya positif. Ya, jangan rumah gelap-gelap. Catnya gelap, habis itu lampunya pun gelap.
Pelit kali kau bayar listrik, gimana kau nak kaya? Lampu yang gelap-gelap, wattnya yang rendah ya kan, nggak mau yang terang. Itu hanya setan tuh suka yang gelap-gelap. Banyak setan lah rumah itu. Jadi catnya yang bersih, lampunya wattnya yang terang. Penghuninya apa bang? Ceria pasti. Energinya positif. Banyak yang harus diperbaiki. Kadang kita nggak ada ilmunya. Ya, beda kalau kita mau tidur. Kalau mau tidur ya lampu yang redup. Atau lebih bagus nggak usah ada cahaya. Nah, atau kalau mau tidur, nggak bagus kalau tidur terang-terang. Tapi kalau kita lagi beraktivitas, rumah tuh jangan gelap. Tetangga saya rumahnya nggak rapi bang, tapi di rumahnya sejuk kali kayak pakai AC. Pengaruh lingkungan juga mungkin. Pengaruh alam, pengaruh lingkungan, pengaruh daerah, dan pengaruh hati yang punya rumah. Macam tante saya, rumahnya berantakan, rumahnya nggak rapi. Bisa dikatakan hidupnya nggak, inilah, di bawah sederhana lah ya. Tapi setiap kita datang orangnya welcome. Setiap kita datang ramah. Setiap kita datang ditawarin makan. Cuman tanteku itulah, setiap aku datang selalu ditawarin makan. Yang lain mana ada? Istilahnya basa-basi lah. Makan dulu deh. Itu tante ada masak ini, masak itu. Ah, makan dulu katanya. Padahal aku udah makan. Tapi tetap selalu ditawarin. Ya, nah, itu kalau orang hatinya bagus, orangnya hatinya lapang, rumahnya nyaman, adem. Apa cirinya, Bang? Banyak saudaraku yang kaya, yang rumahnya hebat, yang rumahnya kaya, tapi mau berkunjung aja malas aku. Tapi kalau yang tanteku yang satu ini, wis, suntuk main kami ke sana. Kayak ada magnet, ada daya tarik. Lebih nyaman kita, walaupun rumahnya sederhana. Berarti kan tergantung penghuninya. Orangnya baik banget bang, ya berarti dari energi orangnya. Jadi banyak faktor ya, bukan hanya dari rumah aja. Bisa dari kelapangan hati penghuninya, bisa. Tapi dari rumah juga pengaruh. Tergantung bagaimana kita menciptakan energi di rumah itu. Ya bang, cat putih buat terang dan luas bang, bikin betah di rumah. Benar. Bang Andi, gimana cara buat hati kita tenang? Banyak bersyukur. Yang membuat kita nggak tenang kan banyak kali keinginan. Udah banyak keinginan, nggak tercapai lagi. Apa nggak susah terus? Banyak bersyukur aja. Habis itu pagi, jangan rumah tuh ketutup aja.
bukalah pintu tuh, buka jendela. Jangan rumahmu nggak pernah buka pintu, nggak pernah buka jendela. Sirkulasi udara di situ tidak bertukar, energi juga tidak terbuang, ya kan? Itu pengaruh juga. Makanya pagi itu kan positif. Buka jendela, buka pintu, biarkan kamar kita masuk cahaya matahari. Jangan rumah tuh sumpek kali. Kalau ada yang main ke rumah, kenapa aku bawanya ngantuk ya bang? Berarti tamu tersebut nggak diundang. Itu kan faktor energi juga, tergantung tamunya. Coba tamunya orang yang kita senangi, nyaman kita. Datang dia bertamu ke rumah bentar aja, udah malam. Habis itu orangnya mau pamit, kita tahan-tahan. Nantilah, baru jam berapa? Ntar lagi aja pulangnya. Itu berarti tamu tersebut positif. Tapi ada juga tamu setiap datang bikin suntuk aja kan. Aku undang kok bang suruh main, tapi pasti kalau ngobrol ngantuk terus berarti frekuensinya beda. Bahagia menurut Bang Andi apa? Bersyukur. Itu hakikat bahagia. Udah bersyukur belum? Habis itu hakikat bersyukur apa bang? Merasakan nikmat. Itulah hakikat syukur. Merasakan nikmat, kita akan bersyukur. Kalau kita bersyukur jadi bahagia. Gimana hidup ini Bu Yulen? Udah bahagia belum? Hmm? Atau ngutuk-ngutuk aja hidup ini? Atau ngeluh aja hidup ini? Lebih nyaman sendiri bang, gimana itu bang? Kalau lebih nyaman sendiri jangan kau undang-undang orang. Ngapain kau undang? Kau sendiri yang cari penyakit. Kalau nyaman sendiri nggak usah undang-undang orang. Waalaikumsalam, Syekh Bimi, gimana kabar? Allah, ada artis cantik banget, tapi di wawancara katanya dalam hidup belum bahagia. Macam mana itu bang? Ya berarti belum bersyukur. Bukan berarti dia tidak punya. Jadi jangan dianggap punya itu bahagia. Banyak juga orang punya punya istri cantik, punya suami cantik, tapi tiap hari bikin makan hati. Apakah dia bahagia? Belum tentu kan. Punya harta berlimpah, tapi belum cukup-cukup. Belum ada syukur, belum bahagia juga. Dulu nggak punya usaha, nggak punya bisnis, minta punya bisnis. Udah ada bisnis, udah ada usaha, omsetnya menurun. Kepikiran juga takut rugi, takut bankrupt, susah lagi. Ya, itulah manusia. Padahal udah banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Dulunya dia nggak punya apa-apa, sekarang udah banyak dia punya. Tapi ketika omsetnya menurun sedikit, udah goyang dia. Takut rugi. Akhirnya timbullah yang namanya nggak bahagia. Terasa senang bang bila dengar suara Bang Andi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam bu berdua.
Agnia, waalaikumsalam. Makanya apapun yang terjadi saat ini, apapun yang sudah kita jalani saat ini, bersyukurlah. Karena kalau kita memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan keinginan, apa yang belum terwujud, apa yang belum tercapai, apa yang belum kita dapat, sampai kapanpun kita nggak bahagia. Ya, beda-beda ya. Tapi ya memang begitulah manusia nih. Memang udah disetting Allah. Sungguh manusia itu kuciptakan berkeluh kesah, kata Allah. Jadi kalau kita mengeluh ya udah Allah yang desain. Coba diingat-ingat ya. Manusia itu nggak ada, memang kadang kurang syukurnya ya. Kalau aku dulu dari tamat sekolah lah. Tamat sekolah nganggur, kawan udah pada kerja, udah begaji, awak belum ada gaji, belum ada kerja, susah, ngeluh ya. Besok dikasih kerja, udah dapat kerja, teman-teman udah pada nikah, awak belum ada jodoh, ngeluh lagi. Banyak kan kayak gitu kan? Susah lagi. Habis itu udah nikah dia, nggak punya anak. Ditanya sama orang, kapan hamilnya? Kapan punya anaknya? Udah berapa tahun kalian nikah kok belum punya anak juga? Nah, susah lagi, ngeluh lagi. Ya, habis itu besok dikasih anak. Udah dapat anak. Rumah tangga panas, bertengkar lah. Ngeluh lagi. Banyak kawan dia yang duda, yang janda. Nggak ada pasangan. Dia masih punya pasangan yang cerewet. Ngeluh juga. Nah gitulah hidup. Ya silakan Pak Muklis. Bu Rindu, waalaikumsalam. Bang Arif, waalaikumsalam. Semangat terus bang dalam berdakwah. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Makasih doanya. Bang Andi, kalau sering ngerasa capek padahal nggak lagi ngerjain kerjaan yang berat, itu gimana ya? Energimu terkuras oleh pikiran, makanya jangan banyak pikiran. Biasanya kita fisik nggak banyak kerja, nggak banyak gerak, tapi kok lemes ya bang, capek bang ya, karena kok banyak berpikir. Pikirkan yang indah-indah aja, jangan yang nggak enak. Berpikir itu juga nguras energi. Coba pikirnya yang enak-enak ya kan. Besok aku kalau kaya, duitku banyak, aku beli apa ya? Apa yang aku beli ya? Kan indah itu. Yang kau pikirkan yang susah aja, terkuras energi. Punya teman selalu ngeluh dan suka marah-marah, pengaruh juga ke kita ya bang? Bisa. Itu namanya vibrasi dari sekitar. Allah. Kalau ada teman selalu ngeluh, selalu cerita susah, selalu mintanya dikasihani, mintanya dimengerti, kau jauhi kawan begitu, nggak ada guna kau dekat-dekat. Terkuras energi kita nanti. Aku aja kadang istriku kalau lagi ngeluh-ngeluh, cerita ngeluh, ngamuk aku. Pergi aku langsung. Apalagi orang lain.
cerita ngeluh, cerita susah, dekat kita muka suntuk. Mukamu tuh rubah mukamu tuh, jangan jangan kayak gitu, mukamu tuh nggak enak aku pandangnya, aku bilang. Nggak ada kok, aku kan biasa aja, katanya. Nggak ada, biasa-biasa aja, pergi kau mandi sana, gituin aja. Pengaruh tuh, muka suntuk itu pengaruh. Makanya kalau sama siapa kau ini berkumpul, hmm? Pengaruh juga loh kehidupan kita dari orang-orang sekitar. Dari pasangan lebih pengaruh lagi. Pagi-pagi udah muka suntuk, pagi-pagi udah ngeluh, ya kan? Nah, aku kalau dia nggak, dia kayak gitu, aku marahin itu. Karena apa? Kita paham energi. Bang, saya kadang dikatakan sombong karena ada kerabat di depan mata tidak kusapa karena sibuk dengan pikiranku. Ya nggak apa-apa. Bang Andi pun sering bilang sombong. Bang, kau ditegur nggak kau balas bang? Aku nggak lihat, kau bilang. Aku pandanganku ke depan aja, mana ada kuliah-lihat ke samping, aku bilang kan. Kadang tetangga tegur, aku lurus saja, nggak ada kuliah-lihat samping kan. Istriku mak tegur itu, kok sombong kali kau bang, nggak kau tegur. Aku nggak nampak. Ya udah gitu aja, santai aja kita. Yang penting dari hati kita nggak menunjukkan sombong. Tapi kalau kita berpapasan, orang baik, orang tegur, ya kita ramah lah, tegur juga. Ya biasanya begitu. Aku aja udah di dalam diriku udah banyak pikiran, udah banyak bisikan, udah ruwet ya kan. Sehingga yang di sekitar kadang kita nggak memperhatikan. Ya nggak masalah. Kalau orang mau bilang sombong ya minta maaf aja. Sorry, aku nggak lihat. Waalaikumsalam Pak Rusdi. Kejadian itu nampak setelah ayahku meninggal. Padahal dulu-dulu nggak pernah merasakan itu bang. Merasakan apa? Rindu. Waalaikumsalam Pak Riza. Allahu Akbar. Makanya saya sering selfie ya. Karena pancaran dari wajah kita itu mempengaruhi mempengaruhi apa ya, sikap lingkungan kita. Sering-sering selfie, lihat-lihat muka kita di cermin, enak nggak dipandangnya? Mukamu muka suntuk nggak gitu kan? Perbaiki raut wajah itu. Bingung bang saya dengan kejadian itu. Kau aja bingung apalagi aku. Yang kau rasakan aku nggak tahu. Cerita dulu yang jelas. Jangan dalang yang bingung, penonton lebih bingung. Kacau, kacau. Ada. Cerita yang jelas dulu. Kau aja bingung, aku lebih-lebih bingung lah. Dinampakkan makhluk halus di rumah bang. Oh, sering nampak. Hanya sekali-sekali apa sering? Sering. Oh, badanmu banyak hantu berarti. Pergi rukiah lah. Pergi rukiah. Banyak kali hantu di badan tuh.
Ada setan, ada setan. Ada setan di hatimu. Aduh. Allahu Akbar. Ini Pak Wimi lagi di mana? Lagi di sekolah nih ya? Ya, pagi-pagi harus gembira. Pagi-pagi harus enjoy. Pagi-pagi harus rileks, harus bersyukur. Indah hidup ini. Energi syukur akan menambahkan kenikmatan kebahagiaan. Ini pagi-pagi udah petak-petak muka. Pagi-pagi udah mengeluh, merasa paling menderita di dunia. Hancurlah hidup. Enggak bang, di rumah sambil sama Ania, mamanya masa. Oh libur ya? Betul bang, amin ya robbal alamin. Setannya banyak banget bang di badanku. Buat males ibadah, mohon doa bang biar lebih baik. Amin. Jangan nyalain setan terus. Kita lebih ke nafsu lah. Ada lagunya bang, aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita. Ya itu dia. Saya tinggal di rumah itu sudah 11 tahun nggak pernah dinampakkan. Tapi akhir-akhir ini sering nampak bang. Amalan apa yang kau amalkan? Kayak kau jangan ngamalkan sesuatu untuk kekuatan. Nanti banyak gangguan goib nanti. Pengaruh amalan itu. Bang, aku tinggal dengan mertua tidak leluasa bang. Pagi-pagi boro-boro mandi harus ke dapur dulu. Mana ada alasan itu. Mandi dulu kan bisa. Sebelum sholat subuh mandi kau. Mana ada alasan. Banyak kali alasan. Bab penampakan sudah ada di Al-Quran. Jin bisa melihat manusia, tapi manusia nggak bisa melihat jin. Ya, jadi kalau ada orang bilang, bang aku sering nampak ini, nampak itu, badan kau pun banyak jin. Gitu aja. Walaupun kau ustadz, kau kiai, sering kau nampak, badanmu banyak jin. Ya, itu udah hukumnya seperti itu. Jadi kalau kalian sering nampak-nampak, rukiah sana. Alhamdulillah sudah 6 tahun saya ber-DN bang. Belajar di mana Berindu? Allah. Ya waalaikumsalam Bani Gufron. Di YouTube Bang Andi. Makanya jangan niat sakti. Kalau DN tuh lurus ke Allah, nggak ngapa-ngapain. Bang Andi aja belajar DN nggak pernah aku nampak-nampak. Kalian belajar DN nampak-nampak, berarti ada dua itu. Bisa jadi ngaku-ngaku aja DN ya kan. Padahal dia ilmu kebatinan yang dia belajar.
Ya, Waalaikumsalam Bu Aca. Ya, yang mau pamit silakan. Makanya saya sampai bingung dengan yang saya alami akhir-akhir ini, Bang. Kamu yang tahu lah, kau yang nggak jujur. Ada amalanmu itu, cari kekuatan, ingin terbuka mata batin. Wah, akhirnya kamu yang narik. Apa bedanya kebatinan dengan DN, Bang? Ya, hakikat kebatinan kan spiritual. Tapi makna spiritual ini kan lebih ke wilayah ilahi, bukan wilayah goib. Tapi kalau kebatinan banyak ke goib dia. Itu alam apa bang? Indah banget. Yang mana di background itu? Ah, itu foto dari Mbak Google. Setuju bang, iya. Jadi tergantung niat. Yang kalian cari apa? Orang yang ber-DN yang betul-betul murni nggak pernah bersangkut paut sama jin. Ya, takut jin itu sama orang yang ber-DN. Di mana kita ada menghindar mereka. Ini kau nampak pula, berarti kau yang kejar, kau yang cari, kau yang kepingin. Makanya amalan apa yang kalian amalkan? Jangan ngaku-ngaku DN. Pasti ada kau amalan sesuatu. Kalau lagi DN keluar jiwa dari raga, apakah cuma pengalaman spiritual aja ya bang? Ya itu kesadaran yang meluas namanya. Proyeksi kesadaran yang meluas. Tapi biasanya hanya sekali. Nggak bisa berulang-ulang. Alhamdulillah tak pernah melihat dan tak pernah ditampakkan bang. Itu yang murni, itu yang betul. Betul bang, hanya sekali itu aja. Ya sudah, disyukurin. Gak usah dicari-cari maknanya. Ya makna yang simpel ya. Proyeksi kesadaran yang meluas. Nggak ngerti juga. Ya udah simpen. Bang Kelvin, waalaikumsalam. Bu Mulyana, waalaikumsalam. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tergantung energi apa yang kita pancarkan. Tergantung apa minat kita, apa kesukaan kita, apa yang kita pikirkan. Kalau yang kau pikirkan nasi wilayah jin aja, jin yang datang. Pasti kau bersenggolan dengan dia, pasti berinteraksi dengan dia, pasti dia sering menampakkan dirinya. Tapi kalau di hatimu nggak pernah kepikiran dia, nggak pernah dia muncul, nggak pernah kamu berbenturan. Ya, habis itu apa lagi? Jangan suka ke orang pintar, jangan suka diramal, jangan suka kau nanya wilayah goib, karena itu narik energinya, wilayah-wilayah jin itu akan narik. Makanya nanti jadi terganggu hidupmu. Ya, jadi semua tergantung energi apa yang kita pancarkan.
50.000 dari Yuki, pesan berbagi kebahagiaan. Makasih Bu Yuki, berkah selalu tambah lagi rezekinya, amin. Tambah bahagia banget. Energi peminta itu positif atau negatif Bang? Minta apa? Kasih contoh Pak Lurah. Ini Pak Lurah menyindir kayaknya. Cerita dulu. Kalau kita tinggal dekat dengan orang mempunyai kodam atau banyak jin, apa bisa berdampak pada diri kita? Enggak juga. Kalau kamu nggak masuk ke rasanya, hanya sebagai teman, hanya sebagai tetangga, nggak masalah. Yang penting kalau jumpa mereka jangan cerita wilayah itu. Kenapa udah mengamalkan DN kalau kita berbuat salah pasti hati gelisah? Kenapa ya Bang? Itulah jiwa yang berkesadaran. Dia tahu mana benar mana salah. Kalau kita masih maksiat, masih berbuat salah, jiwa kita berontak. Ada rasa nggak nyaman. Kadang kita udah tahu salah, ku buat juga Bang. Nggak bisa ku tolak Bang. Tapi udah selesai itu nyesal Bang. Gelisah hatiku Bang. Rasa bersalah aku Bang. Nah itu tandanya jiwamu udah berontak. Cuma dia masih terkurung dalam sangkar raga. Kuatkanlah. Meminta diberikan kesadaran akan kuasa Tuhannya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu senang bergabung di lab Abang. Banyak pembahasan yang memotivasi diri ya Bu Isna ini. Sama-sama belajar. Udah lama Bu Isna ini ngikutin YouTube. YouTube apa TikTok? Ya kalau orang yang wadahnya kosong, ada sikap menerima, senang dia. Tapi kalau orang wadahnya nggak kosong, menilai dia kan. Ngopi dengan dia Pak Bani, ngopi-ngopi. Bang, apa betul orang yang punya kesabaran spiritual jangan diumbar-umbar? Maksudnya jangan diumbar gimana? Contohnya gimana? Kita dulu. Di YouTube juga belum lama Bang. Oh gitu. Bude Nur Bang. Oh Bani Gopron Bude Nur. Bude Nur mana nih?
Nur Senja. Yang mana? Oh ini banyak kali kalian akun-akun ganti-ganti terus kalian nih, nggak jelas kalian nih. Kesadaran spiritual bang. Oh kesadaran. Apakah betul orang yang punya kesadaran spiritual jangan diumbar? Ya makanya cerita dulu. Contoh diumbar yang bagaimana? Jangan pula nanti kalian sakit gigi, ku kasih pula obat kurap. Nggak nyambung. Makanya aku tanya balik, yang jelas. Jadi kalau kalau kalian bertanya tuh harus paham apa yang kalian ingin tanyakan, apa yang kalian ingin pahamkan. Jangan kalian nanyanya ngambang-ngambang ya kan, macam teka-teki silang. Capek awak mikirnya kan. Macam isi TTS pula aku. Meraba-raba, gua apa nih jawabannya? Seperti dapat petunjuk dari mimpi. Ya, nggak usah. Ngapain kau mau cerita-cerita? Simpen aja lah. Nah, kalau gitu kan jelas. Jangan cerita ngambang-ngambang. 50.000 dari someone. Pesan, niat baik untuk saling berbagi semampunya ya bang. Amin, sambuan berkah selalu. Mudah-mudahan sering-sering. Amin. Tambah bahagia banget dia kan. Yang kotor hatinya di sini tambah gondok deh ya. Nasib, nasib. Gitu aja. Allahu Akbar. Itu juga salah satu ciri narik rezeki. Harus happy, harus bahagia, maka kebahagiaan akan datang. Jangan suntuk-suntuk. Bang Andi, bila kita flashback pikir yang tak baik, energi dalam diri terasa berat, Bang. Ya, betul. Terus pertanyaannya? Waalaikumsalam Pak Dalianto. Bang, aku ikut nanya. Bagaimana jika kita dikuasai sama orang lain seperti hati dan pikiran kita? Berarti kau nggak punya pendirian. Ngapain kau dikuasai orang? Kasih contoh, seperti apa? Jangan mau dikuasai orang. Harus punya pendirian lah, harus punya prinsip. Bang, kok ada sedekah di labnya? Apa udah nggak yakin sama rezeki yang dikasih Allah? Oh gitu. Itu bukan kita minta, perintahnya kasih wadah, ya kan? Kasih wadah sebagai wujud terima kasih, saling bertukar energi. Orang ini senang dengan apa yang Bang Andi sampaikan. Mungkin ada ungkapan terima kasihnya, kasih uang-uang rokok. Ya aku terima lah, aku tampung. Yang penting aku nggak minta. Justru di sini bentuk yakin. Ku pasang pasti diisi. Ku pasang link, ku taruh wadahnya, ada aja yang ngisi, ada aja yang tuang. Itulah hakikat yakin. Jadi jangan istilah main yakin-yakin kau nggak jalani perintah. Hmm? Apa yang ada di pikiranmu, Ari? Ayo cerita. Hmm? Iri kah? Nggak suka kah? Menilai kah? Apa yang ada di pikiranmu? Nggak seneng kau lihat orang disawer. Kalau kau nggak seneng lihat orang dapat rezeki, nggak seneng lihat orang mendapatkan kenikmatan, tandanya kau menolak kenikmatan. Kasihan aku padamu ini. Ya.
Kalau kau melihat orang lain bahagia, kau harus ambil energi bahagianya, ikut bahagia. Jangan kau iri aja hidupmu, menilai aja hidupmu, kayak udah baik kali hidup kita, kayak udah bagus kali hidup kita. Ya, makanya biar hidupmu bahagia, happy, jalani perintahnya. Sibuk dengan diri sendiri, jangan menilai keluar diri. Memang pro kontra pasti ada. Di awal kan Bang Andi dapat perintah pasti ada pro kontra. Ada yang senang, mereka maklum. Ada yang hatinya busuk, iri dengki, mereka menilai. Ya nggak apa-apa, yang penting cuan awak. Ngapain awak pikir? Iya kan? Gitu aja kok repot. Yang penting aku nggak ada, aku tembak, kau sini kasih aku duit. Sini kau kirim aku. Nggak ada, nggak pernah aku. Aku hanya kasih wadah. Bagi yang tergerak hatinya, terhubung rasanya, satu hati. Ada ingin mengungkapkan terima kasihnya, ya sudah, wadah udah ada itu. Siapa yang menggerakkan? Bang mau nanya, apakah belajar ilmu makrifat harus ada gurunya? Ya kalau nggak ada gurunya siapa yang ngajarin? Bisa kau belajar sendiri nggak ada gurunya? Ya harus ada guru lah. Oh yakin itu memang susah untuk dilakukannya. Walau aku belajar setiap hari, harus dilatih. Ya, paling ngeri kalau menilai seseorang. Biasanya kalau menilai pasti ketinggalan. Makanya hati-hati kalau nilai orang. Bukan nggak senang bang, cuma bertanya aja bang, kok emosi abang. Kayak gitu kok dibilang emosi. Itu menilai lagi tuh. Udah menilai lagi kamu, kau bilang emosi. Bang Andi memang gini stylenya. Kalau aku udah emosi, hancur orang. Celaka orang, makanya aku nggak pernah lagi aku marah-marah sama orang, emosi sama orang. Banyak, udah banyak korbannya, ada banyak orang celaka. Tapi aku udahlah, bawa ketawa aja. Terus kalau kalian nganggapnya Bang Andi emosi, berarti kau kurang gaul. Nggak bisa kau nilai mana yang emosi, mana yang enggak. Cuman sengaja aku tembak-tembak sikit. Ya, aku tembak-tembak sikit tuh biar apa? Terbuka pikiranmu. Kasihan aku lihat kau. Lihat orang lain bahagia, kau susah hati. Ngelihat orang lain senang, kau iri. Sampai kapanpun nggak senang hidupmu kayak gitu. Ya, padahal lebih baik ada wadah seperti itu, nggak banyak potongan dari TikTok. Benar. Ya ini sebagai bentuk semangat juga lah. Bentuk semangat. Kalau orang nge-give dari koin, TikTok yang banyak untung. Yang sampai ke Bang Andi juga nggak seberapa. Nah, kalau kayak gini kan bulat-bulat awak terima. Makanya digerakkan, pasang itu. Habis itu orang yang nggak ngerti nganggapnya Bang Andi minta sedekah. Bang Andi udah nyari duit. Ya nggak apa-apa, berarti kau belum sampai. Orang main game aja banyak yang nyawer. Ya, kreator-kreator yang membuat link seperti ini banyak yang ngagip. Karena apa? Udah terhubung. Penonton udah seneng, netizen sudah seneng. Apalagi kayak gini kita cerita kehidupan, cerita pengalaman, lebih banyak lagi manfaatnya. Pasti lebih banyak yang seneng. Walau
sesuatu yang baik itu pasti ada ujian. Gak ada yang baik tuh mulus-mulus aja. Pasti ada ujian, pasti banyak setannya. Ya kan? Udah di sini nggak pernah interaksi, nggak pernah sambung hati, nggak pernah komentar, nggak pernah tanya jawab. Begitu masuk komennya apa? Itu untuk apa bang? Udah nyari sedekah ya bang katanya. Aduh, kasihan, kasihan. Bang Andi, yang saya tanyakan mengenai energi berat itu macam mana? Mau hilangkan pikiran ada kala terlintas terus. Bu Wati sama pikirkan yang indah aja, yang happy aja, jangan dipikirkan. Bang Andi apa wetonnya? Aduh, saya bukan orang Jawa, nggak ngerti. Kenapa? Apa yang Bu Yulen baca? Bacain dong. Mantap bang, iya mantap lah. Di sini sebagai bukti. Kau yakin nggak nih dengan aku nih? Kata Allah. Yakin ya Allah. Engkau lah yang mencukupkan rezekiku. Ah ya udah, kau pasang link. Ada nanti yang nyawer, ada yang ngisi. Nggak pernah aku live nggak diisi. Selalu ada yang ngisi ya kan. Nah itu kan jaminan dia. Ya kalau nggak paham ya terpulang pada pikiran masing-masing. Termasuk golongan apakah orang mental iri hati itu bang? Itu orang-orang menderita. Ciri-ciri ahli neraka. Bisa juga bahasa yang lebih halus ya. Iblis itu. Oh itu kasar bang, bukan halus bang. Oh berarti kasar ya. Iblis. Karena engkau telah menyatakan aku terlaknat. Maka aku akan mengajak juga anak cucu Adam ke neraka. Itu janji iblis tuh. Banyak anak cucu Adam saat ini lagi merasakan neraka. Akhirnya apa? Kemanapun dia berada, dia akan mengajak ke neraka orang lain. Hati dia belum bahagia, hatinya menderita, hidupnya kasihan. Dia ganggu orang aja, iri dengki sama orang aja. Nah, itu kan ngajak ke neraka. Udah dia ke neraka, orang lain pula diajak. Apa enggak iblis itu? Jadi kalau kita berpapasan dengan orang yang selalu menilai, selalu mengusik, selalu menebarkan kebencian, sejatinya dia lagi menderita. Sejatinya dia ahli neraka. Jangan mau kau diajak ke neraka. Udah enak aku nih, lagi di surga aku nih, anginnya adem. Jangan mau lah ke neraka. Kecuali Bang Andi sedang banyak juga pertimbangan. Kemarin kan ada juga yang nilai. Bang Andi buat kelas online lah bang, berbayar pun tak apa bang. Aku tak mau, karena aku kesannya bukan karena duit ya. Karena kalau buat kelas online itu pasti nanti kasihan orang yang nggak ada duit mau belajar, kasihan. Ah masa yang masuk kelas harus bayar dulu. Aku nggak ada duit tapi pengen juga belajar nggak mampu. Ah kasihan. Makanya aku ambil titik tengah ya buat aja kayak gini. Kalian yang nggak ngasih nggak masalah. Aku minta bukan sama makhluk, aku minta sama Allah. Ya Allah, aku mintanya sama engkau ya Allah. Makanya aku buat di situ rezeki dari Allah. Nah, siapa yang ngirimnya? Siapa yang ngasihnya? Siapa yang kau gerakkan ya Allah? Orang-orang yang kau pilih ya Allah. Orang-orang yang kau gerakkan hatinya ya Allah. Jadi nggak ada di sini kalian merasa diminta. Ya, bagi yang tergerak hati silakan. Ya syukur alhamdulillah manfaat untuk hidup Bang Andi. Ya kan? Nah, kalau kalian nggak tergerak jangan kecil hati. Kalian mau nonton aja, kalian mau amalkan apa yang kusampaikan aja udah syukur aku. Ya,
Ini udah kalian nggak ngasih, udah kalian nggak pernah berbagi, nilai pula lagi. Aduh, busuk kali hati tuh. Bang, kalau dalam pikiran banyak yang nampak. Terkadang kita jadi ngomong-ngomong sendiri itu gimana, Bang? Apa yang nampak? Hmm? Rumput tetangga nampak. Tapi Bang Andi, saya selalu terinspirasi bila masuk live ini. Yang tadinya bercelaru jadi semangat. Ya itu energi. Energi di sini kan positif. Kalian lagi suntuk, lagi galau, begitu masuk ke sini jadi semangat. Waalaikumsalam Bang Dian. Itu energi. Pokoknya iri tanda tak mampu, iri tanda tak punya. Ah, iri menolak berarti. Makanya di sini sebenarnya pelajaran. Sengaja Bang dibikin begini biar hati kalian, ego kalian berperang. Biar kalian menilai. Kuat nggak mental kalian? Hmm? Zaman sekarang ini kan sudah zaman makin canggih, makin maju. Banyak fasilitas yang Allah berikan. Kenapa kita nggak pakai? Bisikan di kepala Bang, apa itu petunjuk atau gimana Bang? Ya baca, kenali.